selamat sore. Bersama Desi hadir kembali. Tentunya talkshow kita bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Talkshow kita hari ini tentunya dengan topiknya Desa Wisata sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di agrowisata Palonaga. Deli Serdang ini selalu mencanangkan adanya usaha kegiatan sadar wisata, pesona, dalam meningkatkan mutu lingkungan dalam bidang pariwisata. Nah, seperti apa ini Desa Wisata Palonaga ini? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama Desi sore hari ini. Tentunya kita kenalan dulu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ini ada Ibu Laila Lubis, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara. Selamat sore. Hai, selamat sore. Selamat sore Ibu Laila. Ibu cantik sudah nyampe ke sini. Kemudian ini ada Bapak Jeffrey. Iya. Bapak Jeffrey, Ketua Pemdarwis dari Desa Wisata Kampung Lama Palonaga. Iya. Oke, selamat sore Pak Jeffrey. Sore. Kita ke Pak Jeffrey dulu nih. Iya. Pak Jeffrey sebagai pengelola ya untuk daerah wisata Kampung Lama Palonaga ini. Ini wisata seperti apa yang dihadirkan di Desa Wisata Kampung Lama Palonaga? Di agrowisata sendiri sih wisatanya itu wisata sawah ya. Ada trekkingnya, trekking bambu juga ada. Selain itu di sini juga ada panggung terbuka. Panggung terbuka itu setiap hari Sabtu dan Minggu ada pertunjukan seni tari dan juga seni musik tradisional. Selain itu di Palonaga ini juga setiap hari Sabtu ada pasar tradisional yang menjual makanan-makanan tradisional. Tapi ini kayaknya kalau kita lihat sepanjang mata memandang, ini kayak persawahan yang cukup luas sekali gitu, Pak. Ini emang menghadirkan nuansa seperti ini atau ada apa lagi yang disajikan di wisata Kampung Lama Palonaga ini? Sebenarnya wisata Kampung Lama ini ada 3 spot, Bu. 3 spot. Satu itu ada rumah produksi, yang kedua itu ada sanggar lingkaran, dan yang ketiga ini spot itu agrowisata Palonaga. Itu yang ada di Desa Wisata Kampung Lama. Berarti ada 3 spot gitu ya. Oke. Kita ke Ibu dulu deh. Ibu Laila Lubis. Nah, selamat sore sudah hadir di talkshow kita sore hari ini. Senang kali kita udah nyasar sampai sini. Jauh perjalanan tapi ternyata worth it ya. Iya, kita disajikan dengan pemandangan yang cukup indah, wisata alam. Tapi sebenarnya kalau Ibu Laila sendiri saya pengen tahu juga nih, selera wisatanya apakah memang berbau wisata alam seperti ini atau yang bagaimana? Kan bawaannya jalan-jalan ya, Bu? Iya, betul. Memang gitu ya, kalau dinas pariwisata identiknya dengan jalan-jalan. Kalau ditanya sekarang, orang itu jenis wisata bagaimana? Kalau karena sekarang ini era pandemi, COVID ya Mbak, ya mau nggak mau kita memang berwisata alam. Makanya tempat-tempat seperti Desa Wisata Palonaga ini, agrowisata Palonaga ya Pak ya. Ini tempat-tempat yang sekarang sangat populer di era pandemi ini. Semua orang pasti carinya itu yang di udara terbuka, yang tidak banyak orang berkumpul gitu kan, dan juga dia itu tidak di ruangan tertutup. Jadi kalau bisa kita tanya sekarang, orang yang dulunya juga dia mungkin suka wisata perkotaan, tapi sekarang karena dia haus untuk berlibur, haus untuk jalan-jalan, pasti akan mencari tempat-tempat seperti sekarang, tempat-tempat wisata alam lah kita bisa bilang, ataupun agrowisata. Nah, sekarang ini kita mau tanya tentang peran BUMDes. Ya. Nih, dalam pengelolaan Desa Palonaga ini sendiri bagaimana sampai sekarang ini, Pak? Sebenarnya sih yang mengelola memang BUMDes, mulai dari wisatanya, pengelolaan parkir juga semua itu di BUMDes yang mengelola gitu loh. Kan juga ada PAD buat desa, persenan gitu kan. Gimana ya kalau menurut saya? Di sini juga ada pasar tradisional. Pasar tradisional ini semua itu yang jualan di sini, yang ngelola stand itu masyarakat sekitar. Oke. Itu yang ekonomi menengah ke bawah yang dipilih oleh BUMDes untuk berjualan di agrowisata di pasar tradisional ini. Lebih ke UMKM. UMKM-nya, tapi yang menengah ke bawah. Mulai dari penjual yang ada di luar juga, yang di sini itu semua memang kita ambil dari masyarakat sekitar. Itulah peran BUMDes untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Oke. Berarti saling bekerja sama di sini ya Pak ya. Tapi kalau memang masuk ke sini emang udah tetapkan gitu untuk yang mau seperti ini, saya lihat ada kayak lesehan-lesehan gitu. Berarti pelecehan itu kalau yang di panggung terbuka ini itu yang pengelola memang BUMDes sendiri. BUMDes yang ibaratnya kita yang memperdayakan ya namanya.
memberdayakan masyarakat untuk menjaga stand, dan itu memang dibiayai oleh BUMDes gitu. Itu bagi hasil. Oh, bagi hasil. Tapi saya lihat di sini ada yang seru Pak. Ini ada kayak panggung gitu ya. Ini fungsinya gimana nih? Menghadirkan setiap hari kah atau mungkin ada hari-hari tertentu? Kalau panggung terbuka sih hari-hari besar seperti weekend ya, hari Sabtu dan Minggu aja. Itu ada penampilan tari tradisional dan juga musik tradisional. Nantinya sih setelah pandemi kami juga udah buat program. Nanti setiap malam bulan purnama di sini ada pertunjukan. Pertunjukannya itu ya kita menampilkan sejarah tentang Palonaga itu sendiri, sendera tari. Itu sebenarnya udah kami garap kemarin di tahun 2013. Kita menang event waktu di KNO, itu juara 1 sendera tari se Sumatera Utara kemarin. Ini kan udah sejak berapa lama berdiri atau hadirnya wisata Palonaga ini? Palonaga itu sejak akhir 2017 sampai sekarang masih tetap aktif pengelolaannya ya. Dari 2017 sampai sekarang nih Pak, kalau boleh sedikit tanya, kita tanya omset ya Pak? Para tahu tertarik nih. Omset ya, kita bicara omset kalau banyak. Apa itu kan kita bicara di pasar tradisional ya. Iya. Kalau pasar tadi ada pasarnya juga. Pasar tradisional kan kita memberdayakan, ibaratnya membantu mengangkat perekonomian masyarakat. Itu bukannya kami kemarin tanggal 3 Januari 2021 yang paing-paing itu, ya kan, paing-paing yang sebelah. Itu kemarin kami 1 bulan omset 129 juta. Dari pasar tradisional aja. Pasar tradisional aja. Tadi temanku sempat singgung tentang sarapan pagi. Itu gimana, Pak? Sarapan pagi di pasar tradisional ini kita alat penukarannya menggunakan kayu. Kita nggak menggunakan uang rupiah. Unik nih, kayu. Belum pernah sini? Aku belum Pak, temanku yang udah. Kita menggunakan alat tukar kayu, kayunya itu satu keping kayu itu harganya 2.000. Itu nanti yang kita buat alat tukar, beli makanan, beli minuman yang ada di pasar tradisional ini. Benar-benar tradisional sekali ya. Oke, uang zaman dulu. Oke. Tapi banyak usaha kan kalau kita lihat masa pandemi ini Pak. Banyak usaha kena imbasnya juga, ya kan, termasuk juga kita harus mematuhi protokol kesehatan sendiri. Nah, semasa pandemi ini sendiri, untuk wisata Kampung Lama Palonaga menerapkan protokol kesehatan sampai sejauh mana? Kalau kami sudah menyiapkan semua yang diminta oleh pemerintah, seperti mencuci tangan sebelum masuk sini, terus periksa suhu juga, pakai masker, pakai hand sanitizer, kami sudah terapkan itu semua. Tetap mematuhi peraturan pemerintah. Nah, untuk pengelolaan sendiri dan pengembangan wisata ini gimana nih Pak sampai sejauh ini di masa pandemi ini? Kalau di masa pandemi sih ya stabil ya, cuman nggak stabil sebelum pandemi. Cuman ya kita menetralkan itu dengan membuka pasar tradisional itu tadi. Berarti yang lebih digalakan pasar tradisional ya? Itu untuk ibaratnya untuk menarik lagi pengunjung-pengunjung yang kan takut keluar rumah gini-gini gitu kan. Jadi kami buka pasar tradisional ya, alhamdulillah kemarin juga semenjak Januari itu meningkat jumlah pengunjung di sini. Pasar tradisional itu menghadirkan apa aja Pak? Pasar tradisional itu kita menjualnya ya. Menjual makan tradisional seperti getuk, kue rasida gitu. Selain itu ada souvenir? Souvenir ada juga. Ada juga ya. Rajin sini juga ya. Memang khusus masyarakat yang memperdayakan masyarakat ini. Kita ke Ibu Laila dulu nih. Nah, ini kan peran serta tentang Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara dalam mengembangkan dan juga membantu meningkatkan pelaku usaha wisata, termasuk ke desa-desa wisata ini. Nah, kita terkait termasuk penerapan prokesnya ini, Bu Laila. Jadi gini, seperti yang tadi dibilang oleh Pak Jeffrey ya Pak ya, memang sekarang itu kita sudah dibantu dengan protokol kesehatan. Itu dibuat pemerintah supaya bagaimana sektor pariwisata bisa bangkit pelan-pelan. Karena kita sama-sama tahu pariwisata ini salah satu yang paling berdampak di era pandemi COVID ini. Itulah kenapa pemerintah buat prokes di tempat wisata biar masyarakat juga merasa percaya diri untuk datang, nyaman untuk datang. Dan bagi pengelola desa wisata atau pengelola destinasi wisata tentunya juga tidak lelah terus-terusan mengingatkan masyarakat untuk
kita datang mencuci tangan ya Pak ya. Kalau tidak ada masker diingatkan tuh pakai masker. Kalau bisa disediakan juga maskernya. Sekarang kan masker juga harganya kan juga sudah normal lah kita bisa bilang gitu kan. Dan juga disediakan banyak tempat untuk mencuci tangan. Kita bisa lihat kan di depan ada tempat cuci tangan ya Pak ya. Mungkin nanti di beberapa meter kita bisa sediakan di beberapa spot lagi. Sehingga masyarakat juga merasa nyaman ketika dia datang ke tempat wisata itu. Itu aja sih sebenarnya. Karena sesuai dengan program pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga kan programnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu adalah membangun desa dan menata kota. Itulah kenapa kita sangat concern dengan desa-desa wisata yang ada di Sumatera Utara sekarang ini. Karena seperti yang bilang Pak Jeffy tadi, kita berharap dengan adanya desa wisata ini masyarakat kita itu terkena dapat merasakan manfaatnya lah, seperti yang disampaikan Pak Jeffy tadi, mungkin sedikit tidaknya membantu perekonomian. Jadinya masyarakat bisa ikut berjualan, nanti mereka bisa membantu untuk perekonomiannya lah, bisa membantu gitu sih. Bisa meningkatkan perekonomian. Iya, masyarakatnya itu. Oke. Pak, kalau ini kan ngomongin tentang promosi. Dari segi promosi sejauh ini wisata Kampung Lama Pulau Naga ini pasti aktif di sosmed. Nah, ini mungkin Bapak bisa coba diinformasikan. Promosi kami sih udah jalan ya, udah kalau bisa dibilang sih ya meningkat lah. Kami juga ada Instagram, Instagramnya itu @dewi_kampung_lama. Boleh di follow. Dewi Kampung Lama. Dewi Kampung Lama. Iya. Tapi kami lebih aktif itu di Facebook. Di Facebook itu Desa Wisata Kampung Lama. Itu nama fanspage-nya. Grafiknya. Silakan Ibu, duduk di samping saya. Ibu Kadis sudah hadir di sini. Kita ada Ibu Kadis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Ibu Ria Talambanyuas. Ini soal Ibu Ria yang katanya sering banget ke sini. Bu, saya pengen tanya nih, apa sih yang membuat Ibu itu senang banget ke wisata Kampung Lama Pulau Naga ini? Saya keempat kali ya. Udah 4 kali. Jadi saya sih salut. Kalau untuk pemandangannya di mana aja bisa pemandangannya. Cuma saya salut dengan upaya dari masyarakat. Itu membuat ini merupakan satu yang berbeda dari tempat lain. Karena kalau untuk padi ya semua banyak padi, gitu ya. Tapi ini kerjasama lintas sektornya luar biasa. Dan juga kerjasama semuanya lah ya, termasuk BUMDesnya terutama yang bisa mandiri dan bisa meyakinkan investor untuk bisa menanamkan modal di sini juga. Nah itu luar biasa. Nah itu yang membuat dia sesuatu yang berbeda dari tempat yang lain. Nah ini kan bisa menjadi pilot project bagi desa-desa yang lain gitu, yang membuat misalnya yang motifnya sama. Tapi yang sulit dipelajari kan adalah bagaimana tadi dia ada pusat-pusat souvenir, membuatkan satu tempat-tempat orang bersantai, itu semua mempunyai membuatkan sarana prasarana orang nyaman, misalnya ada toiletnya, ya ada beberapa tempat-tempat jalannya itu. Jadi sekarang dari pusat kota sampai sini itu jalannya bagus. Itu bukan satu hal yang gampang. Itu kan merupakan satu usaha dan tekad. Jadi itu satu komitmen yang kita hargai di sini. Komitmen dari kepala daerah sampai masyarakatnya. Kalau tidak ada komitmen itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ya. Kenapa orang mau bantu membuat jalan dari kota sampai sini jadi mulus? Ya kan, kenapa orang mau menanamkan modal baik dari Bank Sumur, dari BRI, sampai dari kementerian kemarin datang? Kenapa? Karena mereka melihat ini bertumbuh. Jadi bukan hanya sekedar padinya, orang menanam padi gitu ya, bukan. Tapi karena ini merupakan satu desa bertumbuh. Nah coba kita bayangkan kalau kita datang mulai dari Beringin sampai sini. Terus kita kan lihat masyarakatnya kan berbeda, desa-desanya itu sudah berkembang. Saya itu dulu di Serdang ya, saya lama eselon 3 saya di Serdang, di Kabupaten Serdang, di Dinas Kesehatan. Itu berbeda dari tahun saya di sini dengan yang sekarang. Jadi ada perkembangan. Ada perkembangan ya? Iya. Jadi kita lihat kan rumah-rumahnya juga sejahtera. Terus sudah seperti kota gitu. Kita masuk dari Pantai Labu, masuk dari Beringin, itu sudah seperti kota. Itu berbeda waktu saya dulu di sini gitu. Masih kampung ya. Jadi itu artinya bahwa pertumbuhan ekonomi luar biasa. Nah itulah orang mau menanamkan modal di sini. Termasuk dulu kenapa ini toilet kuasa dari kita ya, ada jalan setapak juga dari Provinsi Sumatera Utara, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kenapa? Karena kita melihat ini merupakan satu yang berkembang gitu. Jadi kita berkewajiban untuk menolong mereka untuk bagaimana supaya wisatawan aman.
Jadi dari situnya nih, dari saya secara pribadi saya melihatnya ada sesuatu yang perlu dicontoh oleh kepala desa yang lain. Jangan ragu untuk berkunjung ke sini. Tempatnya memang benar-benar sangat alami ya. Kalau ingin mencari kesegaran yang alami, back to nature, langsung aja ke wisata Kampung Lama Desa Palonaga. Oke, Imai? Iya. Ditanyakan? Iya, kayaknya udah pernah kesana. Kesannya memang luar biasa, Mbak. Di sana tradisional banget ya. Kita pun tidak memakai uang, tetapi diganti dengan dari kayu tuh ya. Unik banget, bener. Unik banget. Kemudian jajanannya, harganya masyarakat banget ya. Harganya tidak mahal. Oh iya, udah pernah kesana. Makanannya pun enak-enak. Rasanya enak-enak. Ya udah ya, Mei. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Iya, boleh.